Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya mengalami dan merefleksikan akhir-akhir ini bahwa relasi suami istri itu sangat intensif. Dan karena itu, kemungkinan besar menimbulkan gesekan yang melukai satu sama lain itu sangat tinggi. Saya bertemu dengan banyak pasangan yang berkonsultasi, ada yang berusia muda dengan berbagai macam persoalannya, ada yang setengah baya dengan persoalan yang berbeda, dan juga ada yang memang sudah lanjut usia dan tetap relasi mereka mempunyai ketegangan dan bahkan kadang-kadang masih menyakiti satu sama lain. Dalam benak saya, memang relasi intensif itu sangat rentan untuk saling melukai. Dibutuhkan kematangan pribadi satu sama lain. Namun sekaligus kesetiaan untuk tetap mencintai melampaui baik buruk benar salah. Kalau hanya mencari apa yang baik untuk saya, apa yang benar untuk saya, kemungkinan besar untuk berbeda pendapat dan saling melukai itu sangat tinggi. Pada setiap jenjang relasi suami istri. Tetapi sebetulnya itu adalah sebuah konsekuensi dari intensitas relasi. Kalau ada yang bisa lebih melukai dari pasangan, wah itu justru berbahaya. Kemungkinan relasinya lebih intens. Kalau kita terluka oleh orang di jalan yang kita temui, oke, bisa terlukai dan sakit hati, tapi habis itu selesai. Karena tidak ada intensitas relasi. Suami istri karena begitu intens, maka kemungkinan saling melukai sangat tinggi. Dan itu wajar. Karena itu kita harus berani melihat relasi beyond prestasi. Melihat relasi melampaui baik, buruk, benar, salah. Baik I love you, tidak baik I love you. Benar I love you, salah I love you. Itulah relasi yang melampaui baik, buruk, benar, salah. Disitulah dibutuhkan kesetiaan. Karena I love you yang tidak dipengaruhi oleh baik, buruk, benar, salah hanya teruji oleh waktu. Justru intensitas relasi itu yang kemudian memurnikan relasi dan kasih pasangan suami istri ini. Maka kalau perbedaan pendapat terjadi, saling melukai terjadi, it's okay. Justru di situ dibutuhkan kebesaran hati untuk terus memaafkan dan kemudian menjadikan relasi itu makin dalam. Jangan sampai luka-luka relasi suami istri karena intensitas relasi membuat relasi makin renggang. Karena sebetulnya intensitas relasi itulah yang kemudian membuat relasi mereka juga makin dekat, tak tergantikan, dan eksklusif. Karena itu kita mesti terbuka dan berani melihat bahwa seluruh proses yang terjadi selalu ada berkat Tuhan di dalamnya. Kalau kita tidak bisa mengharapkan kasih dari pasangan, kita yang mengasihi. Kalau kita tidak bisa mendapatkan penghiburan dari pasangan, kita yang memberikan penghiburan. Karena kemudian kasih itu menjadi murni, yang mengalir dari dalam, bukan karena orang yang kita kasihi. Dan tetap di luar itu semua, tetap setia pada janji bahwa suami istri berjanji untuk saling mengasihi selamanya. Dan mengasihi itu dalam hal ini adalah pemberian diri yang utuh dan penuh, yang tidak terpengaruhi oleh syarat apapun juga, dan juga oleh batas waktu. Karena itu, apabila
suami istri sungguh-sungguh bisa intens relasinya, tetapi tetap bersatu saling mengasihi, kasihnya itu pasti murni. Dan karena itu pasti menjadi murid Kristus. Dan dengan demikian pasti juga mengalami kemajuan dalam kesucian dan ujungnya masuk surga dalam kesempurnaan cinta yang murni. Karena itu keluarga adalah dasar dari kasih Tuhan yang tanpa batas. Keluarga juga adalah bukti penyertaan Tuhan yang tidak pernah lelah membimbing kita. Maka bersyukurlah, mari kita lewat keluarga, sebagaimana Tuhan juga tinggal di dalam keluarga Kudus Nazaret, kita mencapai kekudusan dengan memurnikan cinta kasih kita. Membangun relasi yang kokoh, bukan atas dasar pasir, tetapi batu karang, yaitu janji setia untuk saling memberikan diri tanpa syarat, tanpa batas waktu. Tentu dengan kekuatan kasih Tuhan, sehingga suami istri bisa terus bertumbuh setiap hari, mencapai kesuciannya dengan mencintai. Sekaligus memurnikan cintanya lewat kesetiaan yang teruji oleh gesekan karena intensitas relasi. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memilih jalan keluarga sebagai jalan pemurnian cinta kasih sekaligus berkat penyertaan yang tanpa batas. Dengan kekuatan iman dan kasih Tuhan itu, kita terus berani maju. Karena ada kepastian bahwa yang setia dan tekun untuk terus mengasihi dan mengampuni lewat keluarga, kita mencapai kesempurnaan cinta kasih dan menemukan Tuhan yang selalu menemani dan membimbing. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita tetap mengasihi dan semakin murni dalam mengasihi, tanpa syarat, tanpa batas waktu, seperti Tuhan sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.